my YouTube channel Dosen Hype Official. Udah lama nggak pernah buat video lagi, jadi ini deg-degan dan nggak tahu mesti ngomong apa, bingung banget. Ini sebenarnya video udah saya buat tadi siang, tapi kehapus dan nggak bisa dibalikin lagi. Jadi mau nggak mau karena kebutuhan mahasiswa, jadi ini saya syuting lagi. Bayangin beberapa kali saya syuting gitu. Oke, karena ini masih suasana lebaran, kami dari Dosen Hype Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan ini pandemi corona masih belum selesai. Mari kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan mentaati peraturan pemerintah. Terus kampus kita sekarang kebijakan untuk pembelajaran online atau e-learningnya diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan, tergantung situasi nanti seperti apa ke depannya. Jadi mau nggak mau mahasiswa dan dosen harus sering sering berdiskusi mengenai pembelajarannya supaya tetap efektif, tetap tercapai tujuan pembelajarannya. Ya, pokoknya e-learning ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya, meskipun kondisi kita jauh, tapi masih bisa berdiskusi via online. Oh ya, dalam video kali ini saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai metode penelitian, karena saya masih mengajar mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, ini mahasiswa kalau nggak diwajibkan diberi tugas itu dia nggak bakal belajar. Jadi supaya tergerak untuk belajar dan mau berpartisipasi aktif gitu ya mau nggak mau, jadi harus dipaksakan diberikan tugas gitu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian mereview jurnal gitu ya. Nah, kenapa jurnal? Karena ini berkaitan dengan referensi atau bagian terpenting dalam riset kalian atau skripsi kalian nantinya, yaitu kalian harus bersahabat, harus akrab dengan jurnal, harus sering baca referensi jurnal supaya nanti bisa memilih-milih jurnal mana yang sesuai dengan referensi yang akan kalian gunakan gitu. Jadi kita tidak asal mencantumkan referensi jurnal ke dalam riset kita, tetapi ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian pertimbangkan kenapa kita memilih referensi tersebut untuk dijadikan pedoman di skripsi atau di riset kita gitu. Nah, di jurnalnya ini, jurnal itu kan banyak macamnya, ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Jadi internasional juga ada akreditasi, ada yang belum terakreditasi, terus jurnal nasional juga ada yang akreditasi, ada yang belum gitu ya. Tapi saya nggak menekankan atau memaksakan kalian untuk yang harus akreditasi, harus internasional, atau harus yang nasional, harus Sinta 1, 2, 3 atau Scopus gitu ya. Itu saya nggak memaksakan, yang penting kalian belajar untuk mereview jurnal supaya latihan membaca dan mencari tahu kualitas dari jurnal tersebut. Nah, apa saja poin-poin yang akan kalian review yang harus dikumpulkan melalui tugas ini, yaitu ada 3 bab. Yang pertama bab 1 mengenai pendahuluan, bab kedua isi, dan bab ketiga adalah penutup. Nah, bab pendahuluan ini isinya apa, Bu? Pasti kan kalian tanya tuh, pendahuluan tuh apa isinya gitu. Nah, pendahuluan di sini kalian mendeskripsikan kenapa kalian memilih atau mereview jurnal tersebut. Nah, alasannya apa? Ingat ya, nah itu poin penting karena jurnalnya harus relevan dengan konsentrasi kalian gitu ya. Jadi harus relevan, harus yang sesuai dengan tema yang kalian pelajari saat ini. Kemudian kalian paparkan menurut bahasa kalian sendiri kenapa kalian memilih jurnal tersebut, alasannya apa. Itu ada di bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab kedua mengenai isi. Nah, di sini adalah poin penting dari kalian mereview dari jurnal yang kalian pilih tadi gitu. Nah, ini kalian paparkan menurut bahasa kalian sendiri tanpa mengurangi data atau fakta atau esensi dari jurnal tersebut gitu. Ingat ya. Jadi kalian boleh membuat kalimat sendiri, mereview gitu ya, bagaimana latar belakang masalahnya, kemudian teorinya, metodenya apa, hasilnya apa, itu tanpa mengurangi dari esensi jurnal tersebut. Itu
ada di bab kedua. Kemudian bab ketiga yaitu penutup, kalian mendeskripsikan bagaimana kualitas dari jurnal tersebut. Jadi kalian paparkan kelemahan atau kelebihan dari jurnal yang kalian review tadi. Nah, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan, kalian bisa bandingkan dengan teori-teori yang ada saat ini atau yang relevan dengan jurnal kalian temanya, atau kalian bandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah pernah direview oleh orang lain ataupun yang sudah pernah kalian baca. Jadi sehingga bisa membandingkan bahwa jurnal yang kalian review itu punya kelebihan seperti ini, kelemahannya seperti ini, sehingga nanti pembaca pun menjadi paham, menjadi mengetahui, oh berarti jurnal ini memang bagus di poin ini gitu, tapi kurang di bagian ininya gitu. Nah, itu poin ketiga bab 1, 2, 3 yang harus kalian susun dalam tugas kali ini. Kemudian nanti di lampiran juga nanti harus disertakan jurnal yang kalian review tadi, jadikan PDF ya, satu file semuanya, sehingga nanti ketika saya mengoreksi ada reviewnya dari kalian, ada jurnal yang kalian review, supaya saya bisa melihat ketajaman kalian dalam mereview dari jurnal yang kalian pilih tadi. Itu cukup mudah, dan selain kalian belajar menulis dan belajar menajamkan ide-ide kalian atau komentar kritik terhadap jurnal yang kalian pilih, termasuk poin pentingnya adalah kalian harus mendeskripsikan dengan sistematika penulisan yang baik, sesuai dengan yang pernah saya sharekan mengenai sistematika yang ada di kampus kita. Jadi supaya kalian terlatih menyusun bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga nantinya ketika kalian riset atau skripsi pun kalian sudah pernah berlatih hal ini gitu. Nah, poin penting dari mereview jurnal ini, kalian bisa mengantongi atau menilai jurnal yang layak untuk kalian pegang gitu ya, dan nantinya ketika kalian menulis riset, kalian bisa mempunyai value di sini. Oh, kalau jurnal yang bagus tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bedanya jurnal yang sudah terakreditasi dan yang belum itu seperti apa. Nah, itu nanti kalian mengetahui dari review jurnal kali ini gitu. Untuk deskripsi lebih lengkapnya nanti saya tulis di link bawah gitu ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa nanti tetap diupload di file e-learning kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga semua pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas kembali, bisa bertatap muka lagi, dan bisa bersilaturahmi. Oke ya, sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.